Hai semuanya, nama saya Gabriel Garen Aritonang dengan NIM 243303611254. Di video ini kita akan bikin model klasifikasi untuk memprediksi apakah seseorang berpotensi diabetes atau tidak menggunakan algoritma C45. Tools yang kita pakai adalah software iStudio, versi yang terbaru dari RapidMiner. Datasetnya saya ambil dari Kaggle, isinya 100.000 data pasien dengan atribut seperti usia, BMI, riwayat merokok, dan sampai kadar gula darah. Nah, di sini dataset yang kita pakai adalah Diabetes Prediction Dataset DSP. Isinya ada 9 kolom: gender, age, hypertension, heart, smoking, BMI, HbA1c, BULS, dan diabetes. Sebelum itu saya akan menjelaskan dari sini. Yang pertama itu ada retriever set role. Set role ini berfungsi untuk menentukan peran sebagai atribut pada dataset. Misalnya menentukan atribut sebagai label atau target yang akan diprediksi oleh model. Yang ketiga ada numerical to binominal. Ini fungsinya digunakan untuk mengubah data numerik menjadi data kategorikal atau binomal. Misalnya mengubah nilai angka menjadi kategori ya atau tidak, atau true or false sesuai kebutuhan analisis. Di sini ada split data, berfungsi membagi data menjadi dua bagian, yaitu data latih atau training untuk membangun model, data uji untuk menguji performa model. Di sini ada decision tree. Nah, ini berfungsi untuk membangun model klasifikasi berbentuk pohon keputusan. Model ini mempelajari pola dari data latih sehingga dapat digunakan untuk melakukan prediksi. Dan ini ada apply model, ya berfungsi menerapkan model decision tree yang telah dibuat di sini tadi ke data uji sehingga menghasilkan hasil prediksi. Dan di sini ada performance, ya berfungsi untuk mengevaluasi kinerja model berdasarkan hasil prediksi. Hasil evaluasi dapat berupa akurasi, precision, recall, one source, maupun confusion matrix, sehingga kita dapat menguji dapat mengetahui seberapa baik model bekerja. Langsung saja kita run. Di tag example set ini kita bisa lihat perbandingan antara label asli di kolom diabetes dengan hasil prediksi model di kolom produksi tadi. Ada juga contoh confidence-nya, seberapa yakin model terhadap prediksi false atau true. Contohnya di baris ketiga ini aktual true atau model sebagai memprediksi false, berarti ini salah satu contoh kesalahan model. Saya akan perlihatkan semua isinya. Ada segini banyak ya, sesuai yang tadi saya bilang. Oke, kita langsung ke hasilnya aja. Nah, dan ini dia semua hasilnya. Kita bisa lihat hasil evaluasinya. Akurasi model kita mencapai 97,07%, cukup tinggi. Tapi jangan langsung puas dulu, kita perlu lihat detail contoh coefficient matriksnya. Model kita sangat bagus, model kita ini sangat bagus ya guys, mengenali orang yang tidak diabetes. Recallnya cuma 98,29%. Artinya dari semua orang yang benar-benar tidak diabetes, hampir semua berhasil dikenali dengan benar. Tapi coba kita lihat recallnya. Nih, untuk kelas true alias yang benar-benar diabetes cuman ada 67,57% doang.
Artinya dari semua orang yang sebenarnya diabetes, model kita hanya berhasil mendeteksi sekitar 68% saja. Sisanya sekitar 827 orang ini malah diprediksi tidak ada diabetes. Padahal sebenarnya ini positif guys, tapi dia tidak terdeteksi itu diabetesnya. Ini contoh nyata dampak dari data yang imbalance. Jumlah kasus non diabetes jauh lebih banyak daripada kasus diabetes. Jadi model jadi lebih jago menebak kelas mayoritas dan agak kurang sensitif ke kelas minoritas. Untuk konteks medis ini penting karena bisa diperhatikan deteksi orang yang benar-benar sakit itu diabetesnya lebih tinggi dibanding sekedar akurasi keseluruhan. Jadi kesimpulannya, model C45 yang kita bangun berhasil mencapai akurasi 97,14%, mencapai 97,07%. Dengan performa yang sangat baik mendeteksi pasien non diabetes, tapi masih perlu ditingkatkan untuk mendeteksi pasien yang benar-benar diabetes. Beberapa opsi buat improvementnya kedepannya bisa dicoba, misalnya teknik oversampling seperti smooth atau improvement ke depan mengganti kriteria evaluasi model supaya lebih fokus ke recall kelas binatoriusnya. Segitu dulu tutorial kali ini. Kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar ya guys, jangan lupa di like. Oke, sekian dan terima kasih.